Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita masih bisa melakukan proses pembelajaran seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang begitu gelap menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin teman-teman yang berdoa. Teman-teman silakan berdiri. Baik, sebelum kita melaksanakan pelajaran, kita berdoa. Doa dimulai. Teman-teman silakan. Baik, terima kasih banyak kepada ketua kelasnya. Bagaimana kabarnya hari ini, adik-adik sekalian? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Yang di belakang bisa maju ke depan? Ya, masih kosong ya di depan banyak. Jangan di belakang, nanti sudah ada. Ada yang puasa hari ini? Ada Bu. Ada Bu. Puasa apa? Puasa Syawal Bu. Puasa Syawal, Masya Allah. Berapa orang yang puasa? Saya tidak Bu. Siapa? Tadi Bu. Iya, yang puasa. Masya Allah, semoga berkah puasanya ya. Amin. Oke, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Dengarkan Mbak namanya baik-baik ya. Marisa Fitri, Hadir Bu. Zuria Hanifah, Hadir Bu. Rahma, Hadir Bu. Launa. Hadir Bu. Oke, cukup. Bagaimana hari ini sudah siap untuk menerima materi? Siap Bu. Sudah siap semua ya. Ya Bu. Pada pertemuan pekan lalu kita membahas tentang apa? Tentang bab apa? Ada yang masih ingat? Pekan lalu. Tentang Al-Husna Bu. Al-Husna. Judul besarnya itu aku selalu Dekat dengan Allah. Allah. Bagaimana cara kita untuk dekat dengan Allah? Dengan berzikir menggunakan nama Allah Bu. Ya, dengan berzikir menggunakan nama Allah. yaitu Asmaul Husna. Bentar. Ada berapa Asmaul Husna yang akan kita bahas? 7 Bu. Ada 7. Oke, ada 7. Coba sebutkan satu-satu. Al-Karim, Al-Mubin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Adil, Al-Jami, dan Al-Akhir Bu. Pintar sekali Zuria ya. Iya. Yang lain kenapa tidak menjawab? Lupa. Lah, tadi malam tidak belajar berarti ya? Untuk kedepannya setiap malam harus belajar ya. Bu. Oke. Jangan ada yang mengantuk ya. Ya Bu. Semangat. Ya Bu. Tidur jam berapa tadi malam? Jam 3 Bu. Jam 3. Oke, kalau gitu sebelum Ibu masuk materi di pada hari ini, Ibu mau HP-nya semua disimpan di meja Ibu. HP-nya disimpan di meja Ibu, di dari ya. Jangan ada suaranya. Simpan semua. Baik, untuk sebelum kita masuk ke materi,
kita akan main game dulu. Oke, kalau gitu kita langsung materi aja ya. Iya, Bu. Materi pada hari ini yang akan Ibu bawakan yaitu menjaga martabat manusia materi pada hari ini yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Ya, Anissa Fitri, silakan. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang dimana melampaui batas yang seharusnya antara lawan jenis. Oke, ada yang lain? Nuria mungkin? Tahu apa itu pergaulan bebas? Enggak, Bu. Nah. Eka, tahu apa itu pergaulan bebas? Coba, apa itu? Kiranya pergaulan bebas itu contoh lainnya bisa contohkan seperti anak-anak yang berkeliaran di malam hari dengan catatan mungkin mereka mencari hal-hal yang baru yang orang tuanya tidak mengikuti. Oke. Itu juga disebut dengan pergaulan bebas. Oke, semua jawabannya bagus ya, pintar bagus semua. Lebih tepatnya lagi, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak memiliki batasan. Tidak memiliki batasan oleh agama ataupun susila. Jadi kita bebas dalam bergaul dan melakukan apapun, itu semuanya bebas. Tidak ada larangan, tidak ada batasan. Itu yang dinamakan pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Oke. Apa dampak negatif yang kita dapatkan ketika kita melakukan pergaulan bebas? Ada yang tahu? Salah satu dampak yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan pergaulan bebas. Ayo, ada yang tahu? Saya, Bu. Apa? Menjadi nakal. Oke, menjadi nakal. Saya, Bu. Yang lain apa? Dapat dosa. Mendapat dosa. Yang lain? Ayo, yang di belakang. Ya, Herman. Lah, kok tidak tahu? Ayo belajar yang tahu. Liza, tahu? Apa? Tahu? Tidak tahu. Oke. Salah satu dampak yang sering terjadi ketika kita melakukan pergaulan bebas yaitu zina. Zina ini sering sekali terjadi kalau kita melakukan pergaulan bebas. Saking bebasnya, saking tidak ada aturannya, sampai kita bisa melakukan perbuatan zina. Oke. Apa itu zina? Ada yang tahu? Pengertian dari zina. Ayo. Zina yaitu berasal dari dua kata. Zana, yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi jelas ya, zina itu apa? Bisa diulang pengertiannya? Siapa bisa mengulang? Ayo, nah, ya, silakan. Hubungan layaknya suami istri yang sudah balik tanpa ada ikatan yang syar'i. Oke, good. Jelas ya, pengertian zina itu apa? Oke, selanjutnya yaitu hukum zina. Hukum zina itu semua ulama sudah sepakat bahwa zina itu hukumnya
Biar teman-teman yang lain dengar. Kasih keraskan laki-laki toh? Ya. Ya, keras suaranya. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oke, good. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Yang artinya, ada yang bisa baca artinya? Eka? Tahu artinya? Nah, coba. Tidak apa-apa sedikit. Ayo baca coba. Dan janganlah engkau mendekati zina karena zina itu perbuatan yang keji dan Oke. Silakan. Oh, kenapa? Coba bacakan. Sesungguhnya perbuatan zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, good. Pintar. Kalian pintar-pintar semua ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Jadi sudah jelas ya, hukum zina itu apa? Hukumnya apa? Haram. Oke, karena sudah jelas ada dalil yang mengatakan bahwa zina itu hukumnya haram. Oke. Zina ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, zina muhsan. Dan yang kedua, zina ghairu muhsan. Zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan dan apa itu zina ghairu muhsan? Zina muhsan itu adalah pezina yang sudah balik, berakal dan merdeka, dan dia sudah pernah menikah. Balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Nah, sedangkan zina ghairu muhsan itu adalah pezina yang belum pernah menikah atau masih lajang, masih cowok, belum pernah menikah. Oke, paham ya? Ada yang mau dipertanyakan? Sampai sini sebelum ibu lanjut ke materi selanjutnya? Ya, silakan Marisa Fitri. Waalaikumsalam. Mengapa? Harus mengapa masih ada banyak istilahnya hukum bebo yang dimana dia terjadi perzinahan. Bahkan dalam Al-Quran sudah dijelaskan dengan jelas bahwasanya zina itu dilarang. Mengapa di sekitar kita banyak terjadi hal seperti itu? Dan di negara kita pun juga melarang hal tersebut. Ya, contohnya di hukum. Oke, bagus pertanyaannya ya. Yang pada intinya kenapa masih sering terjadi yang namanya perbuatan zina? Karena kita masih kurang mengetahui apa itu zina, masih kurang mengetahui memahami bagaimana caranya untuk kita menghindari perbuatan zina ini. Mungkin ada yang bisa bantu ibu? Apa caranya supaya kita terhindar dari perbuatan zina ini? Ada yang bisa bantu? Ibu, Coba apa yang? yang pertama dengan cara memahami apa arti zina, Ya. hukum zina, Ya. dan apa landasan-landasannya dilarangnya zina. Terus yang kedua, setelah memahami, kita harus mengimplementasikannya sesama di sosial kita. Pintar sekali. Nah, pertanyaan ibu, bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Ayo, ada yang bisa? Oke, bisa. Dengan cara apa? Supaya kita terhindar dari perbuatan zina, bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Yang pertama, pergaulan yang pertama sekali pergaulan harus mempunyai batas antara Oke. laki-laki dan perempuan. Kemudian mempunyai pengendalian yang kuat. Kemudian Terus? pandangannya diturunkan yang dimana memakai perempuannya memakai bajunya syar'i. Oke, sudah itu saja. Terus apa lagi? Biasanya kalau yang sering terjadi kalau implementasinya karena kurangnya pengawasan orang tua. Oke, bagus ya jawabannya. Jadi yang pertama itu supaya kita terhindar dari perbuatan zina, betul kata Marisa Fitri. Kita harus menjaga yang namanya pergaulan bebas. Kita harus menjaga pergaulan bebas. Yang kedua, kita harus menjaga aurat kita dengan cara apa? Menutup. Ya.
zina. Nah, oke. Nah, sekarang hukum bagi pezina. Kan ada dua jenis kategori pezina. Dari dua macam ini, keduanya itu berbeda hukumannya. Zina muhsan, yaitu pezina yang sudah berakal, yang merdeka, dan sudah pernah menikah, hukumannya itu dirajam sampai dia meninggal. Tidak ada belas kasihan dan tidak ada ampunan. Sedangkan pezina ghairul muhsan, hukumannya yaitu didera, dipukuli atau dicambuk sebanyak 100 kali, plus ditambah dengan diasingkan dari tempat tinggalnya selama 1 tahun. Nah, jelas ya? Tunggu sebentar. Kita lihat dulu ini. Ini adalah contoh video dari hukuman zina muhsan, yang dimana seorang perempuan ini adalah pezina ghairul muhsan. Dia sudah menikah, sudah memiliki anak, tapi dia berzina dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Perhatikan, dia dikubur setengah badannya. Setelah dikubur dalam keadaan tangannya diikat. Dikubur setengah badan, habis itu dia dilempari oleh batu sampai dia meninggal, tidak ada ampunan. Oke, cukup ya karena videonya tadi ibu saja tidak sanggup melihatnya. Oke, itu tadi hukuman untuk pezina apa? Pezina muhsan. Apa namanya? Dirajam. Nah, kalau ini contoh video hukuman untuk pezina ghairul muhsan. Contohnya seperti ini. Ini laki-laki ini, dia ini seorang pezina ghairul muhsan. Dia berzina dengan seorang perempuan. Nah, hukumannya apa? Hukumannya itu didera atau dipukuli atau dicambuk sebanyak 100 kali. Ditambah dengan diasingkan dari tempat tinggalnya selama 1 tahun. Oke, paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum ibu lanjut? Ya, silakan Bu Nisa. Untuk pertama apa? Contoh gimana? Apakah dihukum juga seperti yang dijelaskan tadi jika terjadi kasus pelecehan? Apakah akan dihukum seperti yang dijelaskan tadi? Oke. Sebelumnya begini Mbak Nisa ya, yang namanya zina itu, yang terjadinya zina itu mau sama mau antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau salah satu dari mereka ada yang dipaksa atau tidak mau, itu bukan, itu namanya pelecehan, betul tadi. Mereka tidak akan dapat hukuman, tapi yang melanggar itu seperti laki-laki yang hanya karena ingin meluapkan hawa nafsunya, dia yang mendapat hukuman. Hukumannya di penjara mungkin. Karena di Indonesia kita hukumnya apa? Tidak pakai hukum seperti ini, jadi hukumannya itu di penjara. Nah, syarat-syarat bagi terjadinya hukuman zina. Nah, hukuman zina ini akan terjadi jika
bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Yang kedua, untuk meyakini perihal terjadinya zina, syarat harus ada 4 orang saksi yang adil, 4 orang saksi laki-laki yang adil. Nah, yang ketiga, keempat saksi ini harus memiliki syarat juga sebelum dia menjadi saksi. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus melihat persis kejadiannya. Kalau mereka berempat ini tidak melihat persis kejadiannya seperti apa, mereka tidak bisa dikatakan sebagai saksi. Nah, yang terakhir, andaikan seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dari ketiga saksi yang lain, atau salah satu di antara mereka mencabut kesaksiannya, maka mereka akan mendapatkan hukuman karena telah menuduh seseorang untuk berzina. Hukumannya apa? Hukumannya yaitu 80 kali didera atau dicambuk, dipukuli. Paham sampai sini? Oke. Mungkin materinya cukup sampai di sini. Sekarang Ibu akan membagi kalian kelompok sebanyak 4 kelompok, kalau bisa 2 orang dalam satu kelompok. Oke, yang laki-laki dengan laki-laki, ini dapat 3 orang saja. Manisa dengan Rahma, Surya sama Mary beserta soal. Jadi kalian harus pahami dulu materinya, pahami materi dan dibaca baik-baik. Nanti Ibu akan menyuruh kalian menjawab salah satu dari soal ini. Tapi menjawabnya di depan tanpa membawa teks. Tidak boleh bawa teks. Oke? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Silakan. Harus tenang, tidak boleh ada yang ribut. Karena yang disuruh itu memahami dan membaca, bukan bicara. Paham ya? Sudah paham? Oke. Dari kelompok 1 dulu, dari kelompoknya laki-laki. Berhitung 1 sampai 2. Begitu pula semuanya. Semua kelompok berhitung siapa nomor 1, siapa nomor 2, siapa nomor 3. Paham? Misalnya ini nomor 1, 2, dan 3. Siapa nomor 1 di sini? Urut nomor 1 Eka, kedua Ikarman. Di sini urut 1 siapa? Anissa. Yang kedua Rahma. Dan di sini siapa nomor 1? Dia. Dan kedua? Oke. Dengarkan Ibu ya. Untuk kelompoknya Putriani, nomor urut siapa nomor urut 3? Siapa nomor urut 3? Putriani? Oke. Jawab pertanyaan nomor 1 di depan. Maju ke depan. Tanpa bawa teks ya. Oke. Oh iya. Pertanyaannya, jelaskan apa itu pergaulan bebas dan pengertian zina. Kasih tahu soalnya. Pergaulan bebas yaitu pergaulan yang tidak memiliki batasan baik batasan agama maupun norma. Sementara kalau zina yaitu hubungan selayaknya suami istri yang sudah balik tanpa memiliki ikatan. Oke, bukan dulu temannya. Nah, sekarang untuk kelompoknya Launa, nomor urut kedua. Siapa nomor urut kedua? Jawab pertanyaan nomor
Sebutkan dan jelaskan macam-macam kategori perbuatan zina. Macam-macam kategori perbuatan zina. Yang pertama itu ada zina muhsan, yang kedua itu ada zina bermuhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka dan sebelumnya sudah pernah menikah. Kalau zina bermuhsan, zina yang dilakukan oleh seseorang dan dia sudah balik, merdeka dan berakal, tapi dia belum pernah menikah sebelumnya. Hukuman yang akan didapatkan bagi seorang pezina, bagi zina muhsan akan dirajam sampai mati tanpa belas kasihan. Kalau zina bermuhsan, dia akan didera atau dicambuk sebanyak 100 kali plus diasingkan dari rumah selama 1 tahun. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Jawabannya ya. Oke, sekarang untuk kelompok laki-laki yang paling ganteng nih 2 orang. Nomor urut pertama, siapa nomor urut pertama? Eka, oke. Jawab pertanyaan nomor 2. Jawab pertanyaan nomor 2. Baju depan. Bawa soalnya kalau bawa soalnya. Hal yang kedua itu bacakan ayat yang berkaitan dengan hukum zina beserta arti dan Kasih keras suaranya ya. dari perbuatan zina. Jadi yang saya ketahui bahwasannya ayat dari surah Al-Isra ayat yang ke-32 kalau tak perlu zina yang saat tidak serba yang artinya itu jangan untuk mendekat zina karena zina itu haram dan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dan dampak negatif dari perbuatan zina itu yaitu bisa membuat kita terlalu dari perbuatan yang negatif, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita harus hindari karena dampaknya itu sangat buruk bagi kita, apalagi kita umat Islam. Jadi itu sangat tidak disukai oleh Allah kita atau Tuhan kita. Mungkin temannya karena bisa melengkapi jawaban dari temannya. Maka dia berbagi temannya. Akan menamakan jawaban dari Mas Nadia. Kasih keras suaranya. Ayat berkaitan dengan hukum zina itu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 13 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu suatu jalan yang perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian dampak negatif dari perbuatan zina ini yakni Ayo, apa dampaknya? Dampaknya yakni Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, untuk kelompok terakhir nomor urut 1. Jawab pertanyaan yang terakhir nomor 4. Silakan. Maju ke depan perwakilan kelompoknya. Sedikit saja ya sebutkannya, tidak usah terlalu banyak. Waalaikumsalam. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukum perzinahan. Yang saya ketahui bahwasanya untuk syarat-syaratnya yang pertama mendatangkan empat saksi mata, yaitu pihak laki-laki
Yang kemudian jika hukuman bisa dibatalkan ketika terjadi hukuman bisa dibatalkan ketika terjadi keraguan akan hal tersebut. Ya, dalam artian ini perzinahan tersebut. Oke, cukup ya. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, jawabannya bagus-bagus ya, Masya Allah. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih pertanyaan random ya. Siapa saja yang menjawab, angkat tangan. Nanti di akhir, setelah kalian menjawab, ada sesuatu dari Ibu. Dengarkan pertanyaannya baik-baik. Pertanyaan pertama, random ya. Siapa saja boleh jawab. Berikan Ibu contoh perbuatan yang dapat mendekatkan kita pada perbuatan zina. Perbuatan ini sering sekali dilakukan sama remaja-remaja, tapi mereka sudah tahu, tapi masih terkalahkan. Ya, siapa? Ibu. Ya, silakan rekaman. Gambar terlebih dahulu angkat tangan. Oke, baik. Maju ke depan. Baik, contoh daripada perbuatan yang mendekati zina. Pertama itu pacaran. Oke, pacaran. Siapa lagi? Berarti kemudian pergaulan bebas sesama laki dan perempuan. Oke, sudah cukup. Oke, ini hadiah dari Ibu karena sudah berani menjawab pertanyaan ini. Oke, pertanyaan kedua. Hukuman apa yang akan didapatkan oleh seorang pezina ghairu muhsan? Ya, Launa, silakan. Ngajak ke depan. Hukuman bagi pezina bermusan itu dia dicambuk atau dijerat sebanyak 100 kali plus diasingkan dari rumah selama tahun. Oke, tepuk tangan teman-teman. Sampai dulu bersama. Oke. Jadi kesimpulannya, zina itu adalah suatu hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa adanya ikatan pernikahan menurut syariat Islam. Ada dua jenis kategori zina. Yang pertama yaitu zina muhsan. Hukumannya diapakan? Sampai kapan? Sampai meninggal. Yang kedua, apa hukumannya? Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama dari rumah 1 tahun. Oke, sebelum Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan kasih tugas. Tugasnya gampang kok, tugas bersama. Dengar ya pertanyaannya. Sebutkan dampak negatif yang akan kita dapatkan dari perbuatan zina. Sebutkan dampak negatif yang akan kita dapatkan dari perbuatan zina. Soal yang kedua, hafalkan Quran surat Al-Isra ayat 32 beserta artinya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Baiklah adik-adik sekalian, cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat terutama bagi diri kita. Lebih bagusnya lagi bisa bermanfaat untuk orang lain. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.